Shalom, salam sejahtera, salam damai, salam kasih, salam sehat bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, ya, di bulan Juli yang tidak terasa saudaraku sudah setengah tahun lebih kita menjalani tahun 2022 ini. Dan kita percaya sampai berakhir tahun 2022 ini Tuhan Yesus akan menyertai kita selalu. Amin. Pada hari ini saya akan membawakan bagi kita firman Tuhan yang saya beri judul saudaraku, koneksi Tuhan. Ya, koneksi Tuhan. Saudaraku tahu artinya koneksi. Seseorang yang dapat membantu kita, ya, mempercepat langkah keberhasilan kita. Contohnya, seseorang kalau mau masuk melamar pekerjaan di perusahaan, orang tuanya langsung berkata, ada siapa di sana kita kenal, coba hubungi dia biar agak cepat prosesnya lamarannya masuk. Begitu kan saudara ya. Atau seseorang kalau mau masuk polisi, ya seringkali kan, hubungi ada kenalan tulang atau kenalan keluarga kita atau orang berpangkat yang keluarga kita yang bisa mempercepat proses kita masuk polisi. Itu namanya koneksi. Seseorang yang dapat menolong kita melewati masalah kita. Saya beri judul ini saudaraku, koneksi Tuhan, koneksi Allah. Berarti Allah memerlukan seseorang untuk mempercepat atau untuk menolong orang lain. Di dalam Alkitab ada orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan menjadi koneksi. Ya, ketika saya menerima firman Tuhan ini saudaraku, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya belum sampai ke sana, tapi saya rindu orang-orang ini menjadi teladan bagi saya. Akan menjadi koneksi Tuhan untuk menolong orang lain, menolong jemaat Tuhan yang kami layani, menolong keluarga kami. Mari, lewat firman Tuhan hari ini, mari kita belajar menjadi koneksi Tuhan. Menjadi alasan Tuhan untuk menolong orang lain. Yang pertama kita buka dalam Kejadian 19 ayat 29. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Perhatikan, karena Allah ingat Abraham. Abraham menjadi koneksi Tuhan, menjadi alasan Tuhan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Saudaraku, di akhir zaman ini betapa banyaknya orang-orang di sekitar kita, keluarga kita mengalami masalah-masalah yang besar maupun kecil yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memerlukan orang-orang seperti Abraham. Saya rindu mendengar, saya pribadi rindu mendengar Tuhan berkata, karena engkau Ronince, aku ingin menyelamatkan si Anu. Karena ku ingat engkau Ronince, aku ingat menyelamatkan, aku ingin menolong seseorang. Coba, betapa bahagianya saya. Oleh karena Tuhan mengingat saya, Tuhan berkenan menyelamatkan seseorang. Abraham, karena Abraham Tuhan menyelamatkan Lot. Banyak orang-orang di Alkitab, bukan hanya Abraham. Kita akan mempelajari orang-orang ini saudaraku, dan mari kita semangati diri kita untuk menjadi koneksi Allah di bumi ini, untuk dapat menyelamatkan orang-orang, mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita, seperti kami, mungkin jemaat yang kami layani. Yang pertama tadi Abraham, yang kedua Nuh. Dalam kitab Kejadian 8 ayat 1, karena Nuh, karena Tuhan ingat Nuh, makanya Tuhan mengeringkan air bah.
Maka Tuhan mengeringkan air bah karena ingat Nuh. Dan selamatlah keluarganya, bahkan hewan-hewan yang ada di kapal itu. Karena Tuhan mengingat Nuh. Luar biasa saudara. Coba kalau Tuhan berkata kepada kita, sebut namamu. Oh karena engkau, karena aku ingat imanmu, karena aku ingat kasihmu lah, maka aku selamatkan si anu. Coba, bahagia enggak saudaraku? Saya rindu masuk di level ini saudaraku. Yang ketiga, Ayub. Dalam Ayub 42 ayat 8. Karena Ayub, perhatikan, karena Ayub Tuhan tidak jadi menghukum sahabat-sahabatnya. Tuhan berkata kepada teman-teman Ayub yang akan dihukum dengan aniaya. Tuhan berkata, pergi kepada Ayub. Kalau Ayub berdoa untuk kamu, maka kamu akan kulepaskan dari hukuman. Karena Ayub. Coba, karena kita, seseorang tidak jadi dihukum Tuhan. Membayangkan ini saja saudaraku, aduh Tuhan. Siapalah di antara keluarga aku yang mau dihukum, tapi tidak jadi karena Tuhan mengingat aku. Sudah sampai selevel itukah kita saudaraku? Sudahkah kita menjadi koneksi Tuhan di bumi ini? Yang keempat, Daud. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 12 dan 13. Karena Daud, Tuhan menunda hukuman Salomo. Begitu bejatnya Salomo, begitu banyak dosa yang dilakukannya. Salomo mempunyai 700 istri, 300 gundik, menyembah berhala yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Tapi Tuhan ingat Daud, sehingga Salomo ditunda penghukumannya. Kalau untuk kita sekarang bukan hanya ditunda saudaraku, sampai tidak jadi seperti sahabat-sahabat Ayub tadi. Amin. Mari belajar sama-sama saudaraku. Saya juga. Ya saya rindu Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Diriku sendiri aja sering kali kugumuli. Tapi firman Tuhan ini datang kepada saya saudaraku. Luar biasa, saya menangis menerima firman Tuhan ini. Yang kelima, iman teman-temanmu atau imanmu. Dalam Markus 2 ayat 5, 11 dan 12. Karena iman mereka, maka Tuhan Yesus menyembuhkan yang lumpuh menjadi berjalan. Si lumpuh ini tidak ada inisiatif datang kepada Tuhan. Tapi teman-temannya, sahabatnya datang. Ayo kita bawa, ada Yesus di sana yang bisa menyembuhkan. Mereka bawa si yang sakit ini. Tidak ada tempat, tidak ada jalan. Mereka naik dari atap saudaraku. Tuhan bukan melihat iman si lumpuh ini. Tapi Tuhan melihat iman mereka, sahabat-sahabatnya yang terbeban untuk kesembuhan si lumpuh ini. Maka Yesus menyembuhkan si lumpuh itu dan dia berjalan. Mari saudaraku, kadang-kadang seseorang bukan karena hanya imannya pribadi yang menyelamatkan dia sama Tuhan. Tapi karena iman kita untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita. Mari, jadilah koneksi Tuhan. Yang keenam, karena Yakub, Imamat 26 ayat 42. Ini luar biasa ini. Memang bukan hanya karena Yakub. Ada 3, Abraham, Ishak. Tapi di sini saya akan bawakan karena Yakub. Tuhan mengingat negeri itu. Luar biasa. Karena kita sering berdoa untuk negara kita ini. Tuhan mengingat Indonesia, bukan kita luar biasa. Karena Yakub, Tuhan mengingat negeri itu. Karena saya, karena saudara, Tuhan mengingat Indonesia. Mari menjadi koneksi Tuhan untuk Indonesia ini. Amin. Yang ketujuh,
Karena murid-murid Yesus. Lukas 4 ayat 38 dan 39. Karena murid-murid Yesus. Yesus menyembuhkan mertua dari si Petrus yang demam sangat keras. Murid-murid Yesus membawa Yesus ke rumah Petrus. Bukan karena tahu mertua Petrus sakit, tidak. Lalu Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang demam keras. Mari, siapa saat ini saudara kita yang sakit, saudaraku? Keluargamu, dirimu sendiri, anakmu, istrimu, temanmu, teman sekamarmu, teman sekolahmu, teman pekerjaanmu. Ya, mari bawa Yesus, saudaraku, di sana. Doakan dia. Dia pasti sembuh. Amin. Karena firman Tuhan berkata, murid-murid itu membawa Yesus ke rumah Petrus. Maka mertua Petrus yang demam keras menjadi sembuh. Mari kita menjadi duta-duta Kristus di dunia ini. Koneksi-koneksi ilahi. Mempermudah Tuhan menyalurkan pertolongannya bagi orang lain. Jadilah menjadi alasan Tuhan menolong orang lain. Mari kita buat diri kita ini menjadi alasan Tuhan menolong orang lain. Jadi bukan hanya diri kita, tapi sudah keluar. Eklesia, saudara. Keluar untuk keselamatan orang lain. Dimulai dari kita yang mau taat kepada firman Tuhan. Abraham, Nuh, Ayub, Daud, iman orang-orang itu, Yakub, bahkan murid-murid adalah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Maka mereka menjadi koneksi ilahi. Tidak akan mungkin orang yang tidak pernah mau tahu tentang Alkitab, bahkan tidak pernah membaca, menjadi koneksi Tuhan. Nonsense. Tapi orang yang mau berusaha cinta firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, menjadi koneksinya Tuhan. Mempercepat pertolongan kepada orang lain. Mencepat keselamatan bagi orang lain. Mari kita semua, saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk next level. Naik sampai ke tingkat menjadi koneksinya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya diberkati. Saudara juga yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati. Amin. Puji Tuhan. Shalom.